Hai, jumpa lagi dengan Mayudencraft. Kali ini saya akan membuat sebuah kotak penyimpanan obat yang unik dan keren. Bahan utama yang saya gunakan adalah plywood dengan ketebalan 15 mm. Dan triplek dengan ketebalan 4 mm. Juga plywood 9 mm. Untuk langkah awal saya belah plywood 15 mm dengan lebar potongan 15 cm. Kemudian buat ukuran memanjang pada plywood. Dari ujung kiri ke kanan sepanjang 14 cm. Beri tanda. Kemudian ke kanan lagi dan buat 3 tanda masing-masing sepanjang 29 cm. Jangan lupa beri tanda. Jadi, ada 3 titik dengan panjang 29 cm ya. Terakhir ke kanan lagi 15 cm dan potong plywood di titik ini. Beri tanda di sisi atau pinggiran plywood untuk menandakan titik-titik coakan. Buat titik-titik coakan di kanan dan kiri tanda yang sebelumnya sudah dibuat. Jarak antar titik coakan saya buat 5 mm. Lakukan penyesuaian ketinggian mata potong. Ketinggian mata potong harus di bawah lapisan paling atas dari lapisan plywood. Buat coakan pada plywood sesuai titik-titik coakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pastikan posisi mata potong memotong tepat pada titik coakan. Hasilnya akan seperti ini. Lakukan cara ini pada semua titik yang sudah ditentukan. Coakan dibuat agar plywood mudah ditekuk. Setelah semua titik dibuat coakan, beri lem kayu pada semua hasil coakan tadi. Lipat atau tekuk plywood membentuk persegi 4. Klem pada bagian sambungan dan dibantu dengan bantalan kayu agar hasil sambungan lurus. Tidak lupa saya beri masking tape atau isolasi kertas pada garis sambungan agar bantalan kayu tidak menempel saat lem kering. Rapikan kelebihan lem. Sebelum lem mengering segera bersihkan sisa lem dengan kain basah. Karena kalau lem sudah mengering akan sulit untuk dibersihkan. Biarkan lem mengering kurang lebih 1 jam. Buat penutup depan dan belakang dengan triplek 4 mm. Berhubung ketebalan triplek hanya 4 mm. Maka pemotongan saya lakukan cukup dengan cutter saja. Dibentuk sesuai badan kotak obat. Setelah bentuknya sesuai, bagian tutup dipasang dengan cara diberi lem kayu terlebih dahulu. Dan kemudian diperkuat dengan paku tembak. Lakukan hal yang sama pada sisi tutup sebelahnya. Lalu saya lakukan pengamplasan pada seluruh bagian kotak obat dengan amplas grit 240. Setelah itu saya belah badan kotak obat dari arah samping dengan meja potong. Belah dengan ketebalan 10 cm. Hasilnya badan kotak obat terbagi 2 dengan ketebalan 10 dan 5 cm. Amplas pada bagian hasil pemotongan agar lebih halus dan rapi. Gunakan amplas grit 240. Berhubung saya ingin laminasi bagian depan kotak dengan taco sheet, maka saya lakukan pemotongan pada lembar taco sheet sesuai bentuk kotak. Lebihkan taco sheet pada bagian sisi. Bersihkan permukaan triplek. Beri lem pada triplek. Di sini saya gunakan lem waterbase khusus untuk pengeleman HPL dan PVC sheet. Ratakan lem dengan menggunakan kuas atau roller. Bersihkan permukaan taco sheet. Setelah itu tempelkan taco sheet pada triplek sebelum lem mengering. Walaupun lem berbahan dasar air, namun lem ini lumayan cepat kering. Gunakan kayu yang dilapis kain untuk meratakan hasil pengeleman. Lakukan dengan sedikit tekanan agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di antara triplek dan taco sheet. Setelah lem agak kering lakukan pemotongan kelebihan taco sheet.
Rapikan sisi tepian taco sheet dengan melakukan pengamplasan. Saya gunakan amplas grit 100. Sekarang saya akan membuat pengunci kotak obat. Tandai titik tengah dinding sebelah kanan kotak obat. Saya akan gunakan magnet sebagai penguncinya. Diameter magnet 1 cm. Dan saya gunakan mata bor ukuran yang sama. Ketebalan magnet 5 mm. Tandai pada mata bor sebagai pembatas kedalaman pengeboran. Lakukan pengeboran sampai batas yang sudah ditandai. Tempatkan magnet pada lubang yang sudah dibuat. Bisa juga diberi lem terlebih dahulu jika magnet agak longgar. Tandai juga titik tengah bagian kotak yang kedua. Pasang sekrup pada titik tersebut. Usahakan kepala sekrup rata dengan permukaan plywood. Sekarang saya buat coakan pada samping pintu kotak obat sebagai handle pintu untuk memudahkan membuka kotak obat. Buat coakan memanjang menggunakan mesin trimmer. Untuk finishing, saya langsung lapisi kotak obat dengan pernis. Di sini saya gunakan pernis water base. Saya aplikasikan menggunakan kuas busa agar hasil akhir lebih bagus. Setelah lapisan pernis kering, amplas ambang dengan amplas grit 1000. Kemudian lapisi lagi dengan pernis. Hal tersebut boleh dilakukan berulang-ulang sesuai selera hasil finishing. Kemudian saya pasang stiker. Stiker ini saya buat sendiri dengan stiker lembaran yang dipotong membentuk palang. Pasang stiker tepat di tengah bidang tempel. Pastikan stiker melekat kuat. Saatnya memasang engsel pada kotak obat. Saya gunakan engsel tanam untuk kotak obat ini. Buat lubang atau rumah engsel tanam. Karena pembuatan lubang engsel cukup memakan waktu, maka langsung saja saya perlihatkan penampakan lubang untuk engselnya. Mungkin lain waktu akan saya bagikan pengalaman membuat lubang engsel tanam. Pasang engsel tanamnya dan lanjut pasang sekrupnya juga. Begitu juga untuk bagian kotak obat sebelahnya, masukkan engsel dan pasang sekrup. Lanjutkan pasang rak atau sekat dalam kotak obat. Saya buat dari plywood 9 mm. Lebar sekat sedikit lebih kecil dari lebar badan kotak obat. Potong sekat memanjang dengan ukuran dibuat agak sempit saat memasang pada kotak obat sehingga akan kuat menempel pada badan kotak obat. Beri sedikit lem pada pinggiran sekat saat memasang sekat agar lebih kuat menempel pada badan kotak obat. Dan kotak obat siap untuk digunakan. Dengan kotak obat unik dan menarik ini, penyimpanan obat akan lebih rapi dan memudahkan kita saat membutuhkan obat. Dan dengan daya tampung yang banyak, bisa untuk menyimpan berbagai macam persediaan obat. Sampai jumpa di video berikutnya.